Pernahkah Anda membayangkan satu hari ketika semua target hidup akhirnya berhasil Anda capai? Karir yang mapan, penghasilan yang besar, rumah yang nyaman, mobil impian. Orang-orang memuji pencapaian Anda. Di media sosial, hidup Anda tampak sempurna. Namun, anehnya, setiap malam sebelum tidur, hati justru terasa kosong. Bangun pagi bukan lagi karena semangat, melainkan karena tuntutan. Hari demi hari, terasa seperti mesin yang terus bekerja tanpa tahu untuk apa. Ironisnya, kondisi ini dialami oleh begitu banyak orang. Mereka berhasil mencapai puncak karir, tetapi kehilangan kedamaian. Mereka memperoleh pengakuan, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai toxic success. Kesuksesan yang terlihat mengagumkan dari luar, tetapi diam-diam menguras kebahagiaan dari dalam. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya bukan karena mereka kurang bersyukur, bukan pula karena mereka kurang sukses. Masalahnya justru terletak pada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu ekspektasi. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebahagiaan selalu berada di depan. Nanti kalau lulus, kamu akan bahagia. Nanti kalau punya pekerjaan bagus, hidupmu tenang. Nanti kalau sudah menikah, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah punya rumah. Seolah-olah kebahagiaan selalu menunggu di garis berikutnya. Akibatnya, kita terus berlari. Begitu satu tujuan tercapai, muncul tujuan baru, lalu tujuan berikutnya. Dan berikutnya lagi. Kita tidak pernah benar-benar berhenti menikmati perjalanan, karena pikiran selalu sibuk mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Padahal, hidup hanya terjadi di satu tempat, di sini, saat ini. Mindfulness mengajarkan sebuah pelajaran sederhana tetapi sangat mendalam. Penderitaan seringkali bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan. Saat hujan turun, kita marah karena ingin matahari. Saat matahari terik, kita berharap hujan. Saat masih sendiri, kita ingin memiliki pasangan. Saat sudah memiliki pasangan, kita merindukan kebebasan. Manusia hampir selalu berdebat dengan kenyataan, dan perdebatan itu tidak pernah bisa dimenangkan. Karena realitas tidak berubah hanya karena kita menolaknya. Disinilah akar tekanan hidup muncul. Ekspektasi yang lebih besar daripada kenyataan. Semakin jauh jarak antara harapan dan kenyataan, semakin besar rasa kecewa. Bukan berarti Anda tidak boleh memiliki impian. Bukan berarti Anda harus berhenti membuat target. Justru, impian sangat penting, namun biarkan impian menjadi penumpang, jangan biarkan ia menjadi nahkoda. Karena ketika ekspektasi mengambil alih kemudi kehidupan, seluruh kebahagiaan akan bergantung pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Jika berhasil, Anda senang. Jika gagal, Anda merasa hidup tidak berarti. Padahal, harga diri Anda seharusnya tidak ditentukan oleh hasil. Bayangkan, Anda sedang mengendarai kapal. Ekspektasi boleh ikut naik. Ia boleh memberi masukan. Ia boleh menunjukkan arah. Tetapi jangan serahkan kemudi kepadanya. Nahkoda tetaplah kesadaran Anda. Kesadaran yang mampu berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin, namun saya juga siap menerima apapun hasilnya. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Banyak orang mengira menerima berarti menyerah. Padahal justru sebaliknya. Menerima berarti berhenti membuang energi untuk melawan hal-hal yang tidak dapat diubah. Energi itu kemudian digunakan untuk memperbaiki apa yang memang bisa diperbaiki. Misalnya, kemacetan, cuaca, masa lalu, ucapan orang lain. Semuanya berada di luar kendali. Namun respons kita selalu berada di dalam kendali. Sayangnya, kebanyakan orang lebih sibuk mengatur dunia dibanding mengatur pikirannya sendiri. Padahal, sumber ketenangan selalu berasal dari dalam. Ada satu kebiasaan yang sering membuat hidup terasa semakin rumit. Saat masalah datang, kita langsung ingin membereskannya secepat mungkin. Padahal, kita lupa menyalakan lampu terlebih dahulu. Bayangkan rumah Anda gelap gulita, barang-barang berantakan. Lalu Anda memaksa merapikan semuanya tanpa menyalakan lampu. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar justru semakin berantakan. Begitu pula hidup.
Kesadaran adalah lampunya. Mindfulness adalah saklar yang menyalakan cahaya itu. Sebelum memperbaiki hidup, lihat dulu dengan jernih apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seringkali masalah terbesar bukan situasinya, melainkan pikiran kita yang bereaksi berlebihan. Ketika pikiran tenang, solusi menjadi lebih mudah terlihat. Ada satu ketakutan lain yang diam-diam menghabiskan begitu banyak energi manusia, yaitu kecemasan terhadap masa depan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau usaha saya tidak berhasil? Bagaimana kalau saya mengecewakan keluarga? Bagaimana kalau saya tidak cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar biasa, namun jika terus dipelihara, ia berubah menjadi penjara. Ironisnya, masa depan yang kita takutkan belum tentu terjadi, tetapi rasa cemasnya sudah kita rasakan hari ini. Kita menderita dua kali. Pertama, karena membayangkan sesuatu. Kedua, karena belum tentu itu benar-benar terjadi. Mindfulness mengajak kita kembali. Tarik nafas. Sadari bahwa saat ini Anda masih bernafas, masih diberi kesempatan, masih memiliki hari ini. Hari ini adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar berlangsung. Bukan kemarin, bukan besok, tetapi sekarang. Orang yang benar-benar bahagia bukanlah orang yang selalu mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan orang yang mampu hadir sepenuhnya dalam setiap proses kehidupan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak kehilangan dirinya. Ia memiliki mimpi, tetapi tidak diperbudak oleh mimpi itu. Ia sukses, namun tidak menjadikan kesuksesan sebagai satu-satunya alasan untuk bahagia. Karena ia sadar, nilai hidup tidak ditentukan oleh seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa damai hatinya ketika menjalani perjalanan. Jadi, jika hari ini Anda merasa lelah, merasa terus dikejar target, merasa hidup seperti robot, mungkin yang perlu diubah bukan pekerjaan Anda, bukan lingkungan Anda, melainkan cara Anda memandang kehidupan. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, lihatlah hidup apa adanya. Tidak semua hal harus sempurna, tidak semua impian harus segera tercapai, tidak semua orang harus menyukai Anda, dan itu tidak apa-apa. Karena kebahagiaan bukan hadiah yang menunggu di masa depan. Ia lahir dari kemampuan menikmati langkah yang sedang Anda pijak hari ini. Mulailah mencintai proses, berdamailah dengan kenyataan. Biarkan ekspektasi duduk sebagai penumpang, dan biarkan kesadaran menjadi nahkoda yang membawa hidup Anda menuju ketenangan. Semoga setelah mendengarkan video ini, Anda tidak lagi hanya mengejar kesuksesan, tetapi juga menemukan kedamaian. Karena pada akhirnya, hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang benar-benar hadir, benar-benar sadar, dan benar-benar menikmati setiap momen yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.